Saya tidak mengatakan salah yang sholat, enggak. Tapi kalau saya ditanya, Ustaz melarang enggak kalau ada jamaah Ustaz yang sholatnya? Ya. Kenapa? Karena belum menemukan pendapat yang membolehkan. Itu. Kemudian yang berikutnya ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz pada masa Rasul pernah terjadi. Benar. Hadisnya sahih. Ibnu Majah, Nasa'i, Abi Daud. Benar. Ya kan? Kalimatnya agma alaina hilal. Waktu itu melihat bulan. Zaman dulu kan dekat istilah hisab belum ada. Neropong itu enggak lihat langsung. Lalu apa? Agma itu tertutup, enggak nampak. Fasbah nasaiman. Besoknya kami puasa. Artinya apa? Artinya disempurnakan Ramadannya menjadi 30. Ya. Lalu apa yang terjadi? Fajaa rukab min akhirin nahar, ya. Lalu tiba-tiba di akhir siang itu pada asar namanya akhir siang itu ya, jam maghrib. Datanglah kelompok yang dia dari perjalanan. Lalu apa yang terjadi? Ya, mereka mengatakan ra'u hilal. Mereka bersaksi, ya Rasulullah, kemarin malam sore kami sudah melihat hilal. Lalu diterima kesaksiannya oleh Rasul. Apa kata Rasul? Ya, fa'amarahum Rasulullah SAW ayyuftiru, kata Rasul, batalkan semua puasa. Stop. Jangan dilanjutkan puasa. Wa ayyukhriju ilal idihim minal qad. Besok baru sholat Id. Besoknya terjadi pada masa Rasul. Iya. Kenapa? Karena keterlambatan informasi kan. Karena tidak melihat, ternyata ada yang melihat. Akhirnya dibatalkan. Dan ternyata di Indonesia pernah terjadi tahun 1987. Mungkin beliau mengalami. Ya kan? Kalau sudah puasa disuruh batalkan. Ya kan? Sudah dibatalkan. Tidak tahu puasa tahu itu. Tidak tahu ya. Suruh batalkan. Ini almarhum bapak saya yang begitu. Suruh batalkan. Ada pengumuman dari RRI, TPRI. Besoknya baru sholat Id. Kenapa Ustaz besoknya? Karena waktu sholatlah habis. Kalau sudah zuhur kan, besoknya. Artinya, bisa nggak orang sholat 2 Syawal? Bisa. Dengan sebab keterlambatan informasi. Yang kedua, bisa jadi ketiduran. Beliau ketiduran. Banyak jalan kan? Oh, ngurus coklat tadi, ya kan? Motong ayam dan sebagainya. Kecapean sampai dalu. Bikin ketupat tadi kan? Sudah sholat subuh, balik maghrib, injak tahu rumahnya. Kamu kenapa? Mami, nih. Papi nak bobok dulu ya. Kita beliau tadi ya. Tidur dulu. Tidurlah beliau. Kapan bangun zuhur? Umpamanya kan, silakan besok sholat Id. Tertidur. Atau karena lupa, walaupun agak sulit lupa sholat Id gitu ya. Kenapa saya bilang yang tidak pernah ke masjid kalau Jumat tidak Jumat, kapan sholat Id datang juga itu. Nah ini bisa. Tapi kalau yang di kita kemarin itu kira-kira terlambat ya informasi. Tidak, Jawari sudah tahu informasi. Ya kan? Sehingga mohon maaf, dari sebabnya tidak bisa. Untuk saya ya, dengan pendapat-pendapat tadi saya ditanya, tidak bisa sholat Id di tanggal 2 Syawal. Ustaz kami cak mana? Sholat dewek saya bilang. Kan bisa kamu sholat dewek di rumah? Bisa. Atau berjamaah, oh banyak tempat sekarang kan bisa. Di Sako ada, di Balayuda ada, di daerah kilometer pun ada, di seberang ada. Sehingga untuk nyari jamaah tidak susah sebenarnya. Nah ini saya bilang kan, artinya kalau kamu udah jalan ke suatu tempat, silahkan sholat di rumah. Sehingga hari Sabtu tidak sholat lagi. Kenapa? Karena kamu sudah satu sholat. Tapi kalau ada yang melakukan, saya nggak tahu Pak ya. Silakan ditanya dengan yang mengamalkan. Dari mana sumber hukumnya? Karena ini kita bicara hukum masalahnya kan. Saya agak takutnya juga sholat duha gitu. Kenapa? Tidak apa-apa. Karena kita tadi siang lupa, malam ini apa? Sholat duha. Kan bahaya kaget. Itu. Kemudian yang berikutnya ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang yang dia tadi meyakini hari Rabu, hari Kamis ikut pemerintah, tapi hari Jumat sholat, kan tidak bisa, kurang dia. Cuman Ustaz kalau kami batalkan waktu hari Jumat,
kamu sengaja berdosa dan wajib dikodok. Kenapa? Karena kalau kamu meyakini hari Kamis ikut, maka sama berarti satu Syawalnya hari Sabtu, bukan hari Jumat. Apa alasannya? Hari Jumat haram puasa. Kenapa? Sudah satu Syawal. Saya bilang satu Syawal versi siapa? Iya kan? Kalau ditanya, siap mana Syawal yang benar? Yang hari Sabtu benar. Yang Jumat, hari Jumat nggak akan selesai ini. Maka benar berarti untuk yang meyakini hari Rabu Ramadan berarti Jumat satu Syawal haram dia puasa hari Jumat. Jangan contoh begini, satu Syawal haram itu benar. Ya, yang bagaimana kasusnya? Kasusnya begini. Umpamanya 2 hari, 3 hari sebelum Ramadan, Ustadz Agus balik ke Rusia. Rusia, kan? Yo, ada mungkin acara apa masalah nak ingo es sana atau mana ya kan? Atau nak buka cabang di sana kan? Di sana. Ternyata di sana belum mulai kan? Indonesia lah mulai. Baliklah beliau Idul Fitri di Indonesia. Ya, kesian beliau nak nengok jamaah di masjid ini kan? Nah, waktu di Indonesia hari itu beliau sudah 28. Ternyata besoknya, katakanlah hari Sabtu, pemerintah menetapkan satu Syawal, berarti kan beliau ke 29. Sementara puasa itu 29 atau 30. Bagaimana Ustaz? Apakah saya lanjut puasa atau tidak boleh? Tidak boleh dia puasa, haram. Kenapa? Karena negara tersebut sudah menetapkan satu Syawal. Tapi kurang Ustaz, maka kaget 2 Syawal dan seterusnya, silakan ditambah lagi. Dikodok sehingga dia 29. Nah itu benar. Sama seperti kasus begini Pak. Umpamanya umroh. Yang tahun ini ya. Umroh kan sebelum umrohnya katakanlah 10 akhir Ramadan. Kan berarti puasanya di Indonesia hari Kamis. Ikut pemerintah kan. Saudi menetapkan hari Jumat. Ininya. Satu Syawalnya. Ikut mana Ustaz? Ikut Indonesia apa ikut Saudi? Masalahnya aku waktu awal puasa melok pemerintah Indonesia. Maka saya bilang, di mana kamu berada? Karena kamu berada di Saudi Arabia, di Mekah, ya sudah. Berarti kamu hari Jumat. Nggak bisa kamu hari Sabtu. 29 Ustaz, itu masalah. Kenapa? Karena puasa memang 29 atau 30. Selesai saya bilang. Nggak bisa, kaget gitu ya. Nggak usah kita wajib puasa. Kenapa? Indonesia belum. Nggak bisa. Berdosa haram dia kalau dia umpamanya puasa. Nah itu benar ya. Cuma kan ketika di Indonesia tinggal di Indonesia inilah yang mana yang benar ya tadi saya bilang keyakinan mana yang kamu elok dari awal. Selesai itu ya. Kemudian yang berikutnya apa alasannya? Karena uang lah banyak. Dia ini begini, ini kasus mudik. Dia mudik rombongan tuh 3 mobil. Yang satu mobil ini tetap dia galak dia beridul fitri. Kenapa? Karena dia sudah nanya dulu. Keluarga yang lain Idul Fitri hari Jumat. Kenapa? Karena keluarganya lo sudah mau mulai. Iya memang keluarganya di situ mulainya hari Rabu. Bagaimana? Nggak bisa kamu ikut. Tapi Ustaz Kamila membatalkan. Dikodong. Saya bilang. Kodong. Ya kan? Lah, contoh. Kalau kamu mulai hari Rabu, Jumat tetap 30 saya bilang. Kamu hari Kamis, Sabtu 30. Nah kalau kamu Kamis, Jumat beridul fitri berapa? 29. Ya kan? Sementara tadi sudah ditetapkan 30 di Indonesia. Baik yang ormas ataupun pemerintah. Tapi terlepas daripada itu bahwa mana keyakinan awal yang kamu ikuti. Ini contoh. Ya. Kalau ada yang membolehkan, saya tidak tahu dari mana. Begitu. Berikutnya ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salatnya tadi katakanlah 2 kali. Nah saya tidak tahu salat 2 kali itu cak manu. Bisa salat 2 kali itu. Dan memang saya bilang belum menemukan keterangan baik pada masa Rasul, sahabat ataupun orang-orang sahabat terdahulu salat Id 2 kali. Maksud 2 kali itu contoh Pak. Jumat salat, Sabtu salat.
Iya, tapi kan apa status yang kedua itu sholat apa? Sementara sholat itu hanya satu kali kan. Yang kedua apa? I'adah itu bukan begitu. I'adah itu memang benar. Ngulang sholat, tapi waktu. Namanya ngulang. Tapi sholat aku belum sholat. Sholat lagi di rumah. Itu namanya i'adah. Boleh memang. Dikiaskan dengan sholat fardu tadi. Tapi kan kalau sholatnya hari Jumat dengan Sabtu, kan waktunya sudah habis. I'adah, nah saya tidak nyambung i'adahnya itu cak mana? Ya, dikatakan i'adah. Nah, saya bilang tidak tahu Pak. Saya bilang dari mana itu keterangan yang membolehkan sholat 2 kali? Dalam artian tanpa penyebab tadi ya. Alasannya apa? Dalilnya apa? Baik umpamanya Quran atau hadis atau pendapat ijtihad. Saya tidak tahu, tidak ketemu. Maka saya bilang tidak bisa. Itu jawaban saya saat ini. Kalaupun nanti saya ketemu, baru saya akan jawab. Memang ada pendapat, tapi selama saya tidak menemukan, saya tidak bisa menjawab itu. Cuma saya bilang, bagaimana yang melaksanakan Ustaz? Itulah saya bilang, tanya dengan yang melaksanakan. Kamu ngawi kita, cak mano? Perintahnya dari mana? Aturannya dari mana? Itu yang mesti kita pegangkan begitu. Ini ya. Cuma yang jadi masalah, kan kalau sekelas khotib itu kan bukan orang biasa. Lalu saya tanya, ngapa kamu khotib lagi hari Sabtu? Kan rata-rata majlis ini Sabtu. Aku sudah dijadwalkan di situ. Cuma aku ini meyakini hari Jumat. Jumat akulah sudah sholat. Terus hari Sabtu, karena sudah dijadwalkan di situ, maka aku khotib dan sholat di situ. Saya bilang, saya tidak tahu ya boleh apa tidak ini. Dengan alasan karena dia sudah dijadwalkan di sini. Lalu saya pribadi, kalau saya pribadi, saya ditanya bagaimana, saya biasa akan nanya, Pak, masjid ini ikut pemerintah atau ikut ormas? Katanya ikut ormas umpamanya. Maka saya akan bilang, Pak, saya ikut pemerintah. Andai kata nanti Idul Fitrinya tidak bersama dengan pemerintah, mohon maaf, saya tidak bisa melaksanakan amanah ini. Dari awal saya sudah bilang. Kan begitu. Pun sebaliknya, andai kata saya ikut ormas, Pak, saya ini terus terang ikut ormas. Andai kata nanti Idul Fitrinya berbeda dengan ormas yang saya yakini, saya tidak bisa melaksanakan amanah yang sudah dititipkan. Kan begitu. Itu waktu itu yang saya sampaikan. Cuma kalau dengan alasan, tidak mau, kita sudah dijadwalkan. Saya tidak tahu ya. Tidak tahu saya. Maksudnya alasan itu diterima nggak? Itu secara syariat. Itu loh. Itu kan? Itu jadi masalah. Saya tidak tahu, saya bilang. Saya tidak bisa menjawab mengatakan itu. Ya, tapi kalau saya pribadi tidak mengamalkan itu. Kenapa? Karena memang tidak bisa sholat karena belum saya menemukan keterangan bisa sholat 2 kali. Itu kan namanya sholat 2 kali kan? Ya tadi Jumat sholat, hari Sabtu sholat lagi. Tapi ada Ustaz, yang jadi masalah. Cuma saya tidak tahu. Ya, silakan tanya dengan yang mengamalkan. Kasus yang berikutnya adalah dia meyakini hari Jumat, tapi baru menyetorkan zakat fitrahnya sudah sholat Jumat. Alasannya karena di masjid tempat ini itu kan hari Sabtu, panitianya masih membuka sampai hari Jumat sore atau sampai malam masih dibuka kan, masih nerimo. Nah, karena dia merasa masjid di tempatnya itu masih nerimo dan dia pengen abdulnya bayar zakat itu di akhir sebelum sholat Id. Akhirnya zakatnya diserahkannya pada hari Jumat setelah Jumat atau malam Sabtu. Kan bingung lagi kita. Kan itu hukumnya kan? Yang jelas kan ketika zakat diserahkan setelah sholat maka dikatakan sodako. Apa jawabannya? Saya kan tidak sholat Ustaz. Sholatnya besok. Nah, kan? Alasannya karena Jumat itu dia tidak sholat. Tapi dia Jumat tidak puasa lagi. Karena sudah 1 Syawal. Tapi sholatnya Sabtu. Alasannya dia belum sholat. Bukan masalah alasan sholat apa tidak. Kamu tidak sholat. Maksudnya itu waktunya penyerahannya itu. Nah, ya maka kamu sholat tidak sholat. Saya bilang, mana ibu yang haid itu? Tidak sholat mereka ya kan? Tapi lagi-lagi ini bicara hukum. Tapi kalau yang nerimonya kan katanya masalah.
Ustaz Agus membagikan zakat, ternyata rumah yang diinjur ini sudah 1 Syawal kan, ya kan masalah. Yang jadi masalah orang yang berzakatnya itu. Nih. Kemudian apalagi hukum berikutnya? Takbirannya. Kan dia kan takbir satunya mutlak. Batasnya kapan? Batasnya sampai sholat. Kapan sudah sholat, dekat lagi takbiran kan? Nah, untuk yang hari Jumat kapan batasnya? Sudah sampai sholat kan? Kalau hari Sabtu berarti dia masih takbiran kan? Ini malamnya dia terus takbiran pulang. Melok takbiran sampai besok. Sementara sifat takbirannya adalah mutlak. Artinya apa? Batasnya mulai maghrib 1 Syawal sampai sholat itu kan. Artinya kapan sholat tidak lagi kan? Pun sebaliknya. Yang hari Sabtu berarti mulainya kapan? Berarti hari Sabtu mulainya Jumat maghrib. Sampai kapan? Sampai sholat hari Sabtu itu. Nah, ini lagi saya bilang berkaitan masalah hukum. Lagi-lagi saya bilang bukan masalah Sabtu atau Jumatnya itu tidak usah lagi dipermasalahkan. Selesai. Aman galau. Tapi kaitan ibadah yang saya sebutkan tadi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Saya tidak tahu dari mana sumber hukum pelaksanaannya. Ya, maka jawaban saya tegas ketika ditanya, kalau kamu hari Rabu, maka sholat id kamu hari Rabu. Sholat id kamu hari Jumat. Tapi kalau kamu hari Kamis, berarti sholat id kamu hari Sabtu. Ya. Kemudian ketika ditanya bagaimana 2 kali, saya bilang saya tidak menemukan dan tidak membenarkan sholat dua kali. Kenapa tidak membenarkan? Satu, karena memang tidak ada keterangan yang membolehkan sholat dua kali. Ya. Yang ada sholatnya adalah di tanggal 2 Syawal, tapi karena ada penyebab tertentu yang sudah kita sebutkan tadi. Wallah alam, saya bilang inilah masalah hukum. Itu jawaban saya ketika itu. Kalau nanti Bapak menyaksikan atau Ibu melihatkan ada yang melakukan semacam yang sebutkan tadi dan memang ada terjadi, saya tidak bertanggung jawab dengan itu. Silakan ditanya dengan yang melaksanakan. Kira-kira apa alasannya bisa dia sholatnya semacam yang kita sebutkan tadi. Itu saja saya bilang. Tanpa saya harus menyalahkan mereka yang sholatnya 2 kali atau sholatnya di hari Sabtu. Mereka akan bertanggung jawab terhadap apa. Sehingga yang jelas ada kaidah, ya tadi kan, man amila amalan dalam hadis Rasul, laisa lahu ilmun raddun. Siapa beramal tanpa ilmu bisa tertolak, jangankan jadi pahala, berdosa lagi ada. Wallahu a'lam. Silakan. Baik, terima kasih. Tadi sampaikan tanya jawab dari yang sampaikan tadi ya, ingin bertanya, aja Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masjid mengadakan sholat itu 2 kali, ya, memfasilitasi. Dan kalau di Pondok Seribu, yang merasa dia kali 2 kali, karena apa? Karena kebosannya waktu itu orang-orang Muhammadiyah memang bersolat dari Jumat. Nah, manajemen perusahaan meminta lagi dari sholat. Nah, satu karena lingkungan itu banyaknya itu melakukan doa sholat. Ya. Itu gimana? Oke. Yang tadi itu ya, itu yang saya bilang tadi, yang 2 kali tadi kan. Maka saat pendapat tadi mengatakan dianggap bid'ah. Apa bid'ah tadi? Berarti dia membuat ibadah sendiri. Itu loh. Kenapa? Karena memang tadi ya saya menyatakan tidak bisa tadi kan. Tadi statusnya bisa kategori haram. Kenapa haram? Melakukan ibadah, ya kan? Asal hukum ibadah itu haram tanpa ada dasar yang menyebutkan.
Ada dalil yang menyatakan, dalil itu bisa bentuknya Quran, hadis atau ijma atau qiyas. Nah, sholat id 2 kali, Idul Fitri 2 kali tadi kan, satu daripada masa Rasul belum ada terjadi. Pada sahabat tidak juga terjadi. Kemudian juga pada masa ulama-ulama terdahulu tidak ada sholat id 2 kali. Nah, sampai pendapat sekarang pun belum menemukan hukumnya sholat id 2 kali. Bahkan ada kaidah begini, ya tadi, ya sifat sholat itu tauqifi. Apa tauqifi itu? Aturannya, caranya, waktunya sudah ditentukan. Maka tidak bisa dirubah tanpa ada penyebab syar'i. Itu loh. Sehingga apa? Sehingga ketika orang melaksanakan di sholat yang di tanggal 2 Syawal tadi, 2 Syawal tadi kan? Artinya kan dia seharusnya 1 Syawal seharusnya kan? Sehingga apa? Menyalahi aturan syariat yang sudah ditentukan. Artinya dia muat-muat dewe. Begitu lagi. Maka terlarang tadi. Bagaimana terlarangnya? Maka terlarangnya bisa menjerumus kepada keharaman. Itu saya jawaban saya saat ini begitu. Ya, kalaupun nanti saya menemukan keterangan, maka saya akan sampaikan juga keterangan yang berikutnya. Tapi untuk saat ini itulah jawaban saya. Karena saya belum menemukan itu kan. Siapa tahu nanti setelah saya mendapatkan yang lain, keterangan-keterangan lain, saya bisa mendapatkan. Tapi dari yang saya tanyakan, mereka yang melakukan, alasan jawabnya apa? 1, demi kebersamaan. Itu jawabannya. Yang kedua, tidak lemah. Aku beda dewe. Yang ketiga, ya tadi, ada apa-apalah Allah Maha Tahu. Nah itu yang saya dapatkan dari jawaban-jawaban yang melaksanakan itu ya. Sehingga saya pribadi nggak bisa mendapatkan jawaban semacam itu. Dianggap sebagai dasar. Nggak bisa itu. Kalau saya pribadi begitu aja ya. Jadi terlarangnya itu bisa menjerumus kepada keharaman tadi. Cuma yang jadi masalah kan kami tidak tahu. Nah tadi kan Allah kan tidak akan menghukum orang yang tidak tahu kan. Tapi kita wajib berhati-hati. Ya, makanya dalam hadisnya itu kan malah yuribaka kata Rasul. Tinggalkan sesuatu yang bikin kamu ragu. Nanti dulu, tanyakan dulu bisa atau tidak. Dengan siapa ahlinya? Saya tidak tahu, saya kan jawab tidak tahu. Kalau saya ditanya, tidak tahu, saya kan jawab tidak tahu. Saya tidak akan jawab, oh pecahnya Anda, tidak mau saya pecahnya itu kan. Tapi saya akan menjawab, batas yang saya tahu begini Pak. Silakan ditanya lagi ke usaha-usaha yang lain, bisa jadi mereka punya referensi. Begitu aja ya. Tuh. Kemudian kalau memfasilitasi bagus, tidak masalah itu. Bagus itu. Maka saya biasanya ke masjid-masjid yang orang yang menyatakan umum masjid tersebut, saya bilang, silakan masjid hari ini. Siapa yang kamu merasa hari ini, silakan kalian fasilitasi. Diumumkan untuk yang meyakini hari Jumat, silakan masjid dipakai. Biasa itu. Di Freeport itu biasa kita dibuat begitu. Ya, artinya yang hari Jumat, umpamanya ya, disiapkan oleh manajemen yang hari Jumat, siapa silakan. Yang hari Sabtu disiapkan juga. Itu tidak ada masalah kalau masalah itu. Ya, arti kalau memfasilitasi itu bagus. Cuma memang biasanya di masjid-masjid yang di kampung itu agak berat memfasilitasi itu. Ya, sedikit pengurusnya kena marah itu. Kenapa kamu memfasilitasi? Ya, kalau saya pribadi nggak ada. Nah, yang ada itu yang berapa tahun yang lalu ya. Berapa tahun lalu di satu masjid, akhirnya pengurusnya berlari kalau masjid ini memang punya seseorang yang bangunnya, tapi tidak tinggal di tempat. Dan masyarakat di situ biasa ikut pemerintah. Nah, lalu masjid ini sudah berapa tahun diambil alih oleh yang punya. Yang punya ini ikut aturan ormas dalam arti. Tapi bukan masjid ormas, bukan masjid ormas. Siapa katanya? Kita sholat ini hari ini, besok tak kati sholat umpamanya. Ya kan masyarakat di situ kan tidak mau. Artinya karena terlarang begitu ya mereka tidak sholat di situ. Pengurus yang merasa kami bahasa pemerintah akhirnya ya lepas tanggung jawab dari aturan itu. Nah bukan karena mereka tidak mau, cuma memang hanya dipakai untuk hari tertentu saja. Tapi kalau katakan memfasilitasi, bagus itu. Kalau ada masjid-masjid bisa memfasilitasi, ya silakan. Kalau memang di situ ada kelompok mereka kan, misalnya, Pak kami meyakini hari Jumat, ya sudah, silakan, tidak masalah. Apalagi sifatnya masjidnya umum ya, umum dalam arti punya perusahaan, ya kan? Atau saya bilang tadi, ya masjid umpamanya
di kota atas nama pemerintah umpamanya kan, itu silakan. Jadi itu kata masalah kalau memfasilitasi, ya. Atau seagus sama masjid dewe kan, ya silakan. Lagi. Ya, nah itu kuatal iman yang dimuliakan Allah. Dan nanti kita kaget, biasanya Idul Adha begitu juga kan? Idul Adha begitu juga. Nanti kan ada begini, cuma saya tidak tahu ya, ini bisa apa enggak, saya tidak tahu. Ada dia itu, nanti kalau puasanya, puasa Arafahnya, itu ngikut uang wukuf. Sholatnya ikut keputusan pemerintah. Kan wukuf itu dalam hadisnya terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dan sholat itu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau dia ikut sholat, ikut puasanya, ikut Saudi, berarti kan ketika itu dia sudah meyakini tanggal 9 Dzulhijjah. Maka sholatnya kapan dia? Besoknya. Ketika dia sholat di tanggal ikut pemerintah, berarti kan satu sholatnya di tanggal 11 Dzulhijjah. Sementara sholat Idul Adha itu di tanggal 10 Dzulhijjah. Kan lagi-lagi jadi hukum. Ya. Kemudian kalau tolak ukurnya, makanya para ulama sepakat lebih memilih kebanyakan bahwa tolak ukur Arafah itu adalah tanggal puasa Arafah itu. Tapi kalau wukuf di Arafah ya di Saudi. Tapi kalau hari Arafah itu tergantung keputusan negara masing-masing. Bahkan orang masing pernah berbeda dengan Saudi. Ya kan? Dia gak mau sama dengan pemerintah. Kan sempat begitu juga. Artinya kalau masalah puasa Arafah kaget, ya sesuai daripada ketetapan negara. Kapan dia ngitung satu Dzulhijjah jatuh? Berarti nanti Arafahnya tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi saya tidak mungkiri. Ada memang yang mengatakan ya ada nanti di YouTube kalau puasa itu ikut orang wukuf. Oke, saya bilang. Sekarang saya bayangkan kita kembali pada masa Rasul atau pada masa Khalifah. Dulu kan Islam kan sudah berkembang, di Mesir sudah ada, di Andalusia sudah ada. Kira-kira cak mana mereka mengetahui kalau di Mekah itu sudah wukuf? Kalau di Mekah itu sudah wukuf, cak mana mereka mengetahui? Kalau tolak ukurnya ngikut orang wukuf, kan bingung gitu. Ya sekarang ini kan lemah itu kan karena sudah ada WA, media, ya kan cepet. Ya mungkin bapak-bapak yang kecil-kecil dulu, Pak Haji, zaman-zaman kamu kecil dulu, umur 7 bulan dulu atau umur berapa dulu kan, kecil-kecil dulu, nggak tahu kita uanglah sudah wukuf atau belum. Apalagi di dosen TV susah, sinyal nggak kate ya kan, oh buram tadi ya kan. Nah, lalu bagaimana mereka bisa menentukan oh ini sudah Arafah? Kenapa? Karena di Mekah sudah wukuf. Dari mana mereka bisa tahu kalau di Mekah sudah wukuf? Makanya kalau ukurnya adalah tanggal. Tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Contoh, umpamanya Jumat Saudi sudah menetapkan 9 Dzulhijjah, berarti wukufnya hari Jumat. Indonesia menetapkan 9 Dzulhijjahnya hari Sabtu. Maka di Indonesia berarti hari Sabtunya baru Arafah. Puasanya. Itu kan? Itu contoh tadi. Cuma lagi-lagi saya bilang saya juga enggak menyalahkan yang mereka ikutnya daripada puasa Arafah di Saudi. Ya, itu enggak ada masalah. Cuma yang jadi masalah nanti kan sholatnya itu dah. Ketika mereka sholatnya di tanggal 11 Dzulhijjahnya. Sementara kan sholat Idul Adha itu jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Itu mah yang jadi masalahnya. Bukan puasanya. Kalau puasanya kan yang jadi masalah hukum sholatnya tadi. Nah, lagi-lagi kan ini mesti ada referensi kita yang membolehkan itu. Maka untuk sementara saya ditanya, kalau ukur saya puasa sholat Idul Adha itu tanggal 10 Dzulhijjah. Itu saja. Ya artinya bukan masalah kaki kamu belok soalnya tanggal 10 Dzulhijjah. Selesai. Ya. Nah, itu kuatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikapi semua kejadian itu dengan ilmu sehingga akan menjadi hikmah pelajaran, jangan menyikapi dengan nafsu. Kalau kita menyikapi dengan nafsu, maka yang terjadi adalah keributan dan perdebatan kusir tanpa henti yang merusak hati kita
berdampak kepada persatuan kita. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa nas'aluka ya Allah uluman katsiratan fa'alna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.